Halo semuanya, saya Wayan Cindy Alia Maharani, mahasiswa semester 3 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pribadi saya mengenai pemahaman konsep manajemen pendidikan, relevansinya dengan pendidikan saat ini, dan penerapan nyata dalam lingkungan pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan, seringkali yang terlintas dalam bayangan kita adalah proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Tapi sebenarnya, di balik itu semua, ada satu sistem besar yang mengatur semuanya agar bisa berjalan dengan baik. Dan itulah yang disebut manajemen pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada semangat guru dan siswa, tapi juga pada bagaimana setiap unsur di sekolah itu dikelola dan diarahkan menuju tujuan yang sama. Dari yang sudah saya pelajari, ternyata manajemen pendidikan mencakup banyak hal, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar seluruh kegiatan di sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Konsep ini juga termasuk manajemen berbasis sekolah atau MBS, di mana sekolah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengembangkan programnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswanya, dan tentunya tetap dalam visi pendidikan nasional. Tapi, jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini, ternyata masih ada beberapa permasalahan yang sering muncul. Salah satunya adalah beban administrasi guru yang terlalu berat. Banyak guru yang akhirnya lebih fokus dan sibuk untuk mengisi dokumen atau laporan daripada menyiapkan strategi pembelajaran yang kreatif. Padahal, esensi dari pendidikan ada pada interaksi dan pembinaan karakter siswa. Selain itu, masih banyak sekolah yang menghadapi kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak. Misalnya, program sekolah seringkali disusun oleh pihak manajemen tanpa melibatkan guru dan siswa secara langsung, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, tantangan teknologi juga semakin terasa. Tidak semua sekolah memiliki akses digital yang memadai. Padahal, sistem manajemen modern kini sangat bergantung pada data dan teknologi. Dari pengamatan saya, ternyata manajemen yang baik bukan hanya soal rencana atau dokumen, tetapi bagaimana semua pihak mau terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan satu sama lain. Ketika guru diberi ruang untuk berpendapat, kepala sekolah menjadi pemimpin yang mendukung, dan siswa dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Maka dengan begitu akan tercipta suasana belajar yang lebih hidup dan bermakna. Menurut saya, manajemen yang kuat bukan berarti kaku, tetapi justru fleksibel, mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Karena semuanya akan berubah mengikuti perkembangan zaman, dan manajemen pendidikan juga harus bisa berkembang seiring dengan itu. Melalui pembelajaran tentang manajemen pendidikan, saya semakin sadar bahwa pendidikan yang baik tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan sistem yang rapi, komunikasi yang terbuka, dan kerjasama yang saling menguatkan antar semua unsur di sekolah. Pendidikan akan berhasil jika guru tidak hanya mengajar, tetapi juga didukung oleh manajemen yang memahami kebutuhan mereka. Begitu juga dengan siswa, mereka akan lebih termotivasi ketika suasana belajar dikelola dengan baik dan penuh perhatian. Pada akhirnya, pendidikan yang baik bukan hanya tentang apa yang diajarkan, tetapi bagaimana seluruh prosesnya diatur agar bisa memberi ruang bagi semua pihak untuk tumbuh bersama. Karena pendidikan yang baik lahir dari manajemen yang manusiawi, terbuka, dan berpihak pada kemajuan bersama. Sekian dan terima kasih.